pasangan. Itu judul kultum tarawih pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, menikah dalam konsep Islam itu adalah ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan para ulama menyebut menikah ini ibadah yang sangat panjang waktunya, dari semenjak ijab qabul sampai nanti Allah memanggil ajalnya. Jadi gak ada ibadah yang paling panjang dalam Islam itu kecuali menikah. Jadi makanya diawali dari ijab qabul akad itu sudah dimulai. Makanya kalau awal-awal sebuah bahtera rumah tangga pernikahan itu belum mengalami goncangan-goncangan, ujian belum ada, makanya disebut dengan bulan madu. Gak pernah ada tahun madu. Yang ada bulan madu artinya di awal-awal itu memang sangat mengasihkan. Tetapi dalam perjalanannya ini akan mengalami berbagai macam goncangan, ujian, terpaan dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya para suami istri untuk memperdalam ajaran Islam, menguatkan ketika dia menghadapi ujian. Jemaah yang dirahmati Allah, secara umum kehidupan keluarga itu akan mengalami ujian. Ya, hampir jarang sekali ada keluarga yang bebas dari ujian. Jadi orang yang siap menikah otomatis dia harus siap mengalami ujian. Ya, nggak ada keluarga ini yang bebas ujian, nggak ada. Mau keluarga Nabi, keluarga sahabat, keluarga tabi'in, keluarga tabi'ut tabi'in, keluarga salafus saleh, keluarga waliullah sekalipun itu mengalami ujian. Apalagi kita keluarga umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masing-masing keluarga ujiannya beda-beda. Antara diujinya keluarga Nabi, sahabat dengan kita itu beda-beda. Makanya kita nggak usah membanding-bandingkan ujian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nggak usah kita kepo nanya-nanya keluargamu udah diuji apa. Kalau saya begini nggak usah, karena masing-masing akan mengalami ujian yang berbeda-beda. Yang paling penting bagaimana kita menyikapinya secara arif, bijaksana, agar tetap terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan keluarga kita tetap kondusif di tengah terpaan ujian dalam berumah tangga. Ini yang paling penting. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kitab judulnya Adabul Islam fi Nizamil Usra, karangan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kitab ini sering jadi rujukan lah dalam membangun bahtera rumah tangga. Kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, ternyata ujian itu banyak hikmahnya. Jadi jangan dikonotasikan ujian itu negatif terus, akan membuat sengsara, akan menghilangkan kebahagiaan. Tapi kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, ternyata ujian itu juga banyak hikmahnya. Di antaranya kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, pertama, dengan adanya ujian dalam rumah tangga itu akan semakin mempererat hubungan suami istri. Itu kata beliau. Yang kedua, dengan adanya ujian itu akan mematangkan kedewasaan pasangan suami istri. Tidak sedikit suami istri itu menjadi dewasa setelah dia diberikan ujian oleh Allah, tumbuh kesadarannya, dia memakui hilaf salah kepada suami atau istri. Jadi ujian ini juga mematangkan kedewasaan bagi pasangan suami istri. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, ujian dalam rumah tangga juga ini akan memperkuat komitmen suami istri dalam membangun rumah tangga. Banyak fakta menunjukkan tentang hal ini. Ya, terjadinya komitmen setelah dia terdapat ujian dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, yang jarang diulas, bahwa dengan adanya ujian itu bisa mengangkat harkat derajat pasangan suami itu dalam rumah tangga, dan bahkan bisa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia bisa melewati ujian dalam membangun rumah tangganya. Inilah yang harus kita tanamkan mindset kita
Jadi ketika kita mendapatkan ujian dalam rumah tangga, jangan langsung kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan langsung negatif thinking kepada Allah. Ya kalau saya lihat hadirin yang hadir di Masjid Raya Bintaro Jaya ini ya rata-rata ini nggak ada lah saya yakin pengantin baru ini. Ya. Saya lihat rata-rata pengantin lama semua ini sudah mengalami ujian, ya asam garam dalam membangun rumah tangga. Jadi apa yang saya sampaikan, memperkuat komitmen, mempererat hubungan, mematangkan kedewasaan, mengangkat harkat derajat bagi pasangan yang bisa melewati. Saya yakin sudah merasakan ujian rumah tangga saya tentu berbeda dengan ujian rumah tangga para jamaah sekalian. Jadi makanya derajatnya nanti beda-beda, ya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami. Kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah, ya adab etika membangun keluarga Islam, ya dalam membangun sebuah keluarga. Nah jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua terakhir, ujian rumah tangga ini sangat banyak. Jadi kalau saya sebutin semua nggak bakal cukup waktunya. Kalau begitu jumlahnya sangat banyak, bukan puluhan lagi, mungkin ratusan ujian yang akan terjadi dalam membangun rumah tangga, dari mulai hal yang kecil sampai yang paling besar. Tapi saya mengklasifikasi minimal ini ijtihad saya saja. Ya ada beberapa ujian rumah tangga yang umum terjadi dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama adalah ujian ekonomi dan keuangan. Ini nomor satu memang kalau disurvei. Jadi masalah ekonomi ini menjadi masalah yang utama, ujian yang paling utama dalam membangun rumah tangga. Ya. Tidak sedikit pasangan yang gak siap, ini bisa terjadi perceraian, masalah rumah tangga. Sampai ada agium nih, ada guyonan katanya, laki-laki itu bagaimanapun setianya, perempuan itu gak bakal mau kalau diajak hidup susah katanya. Saya nggak tahu ini omongan dari mana, tapi ini sering dikatakan. Jadi nggak cukup dengan setia dalam membangun rumah tangga itu. Ternyata ekonomi dan keuangan ini juga faktor yang sangat menentukan. Karena ada juga pasangan kita yang nggak siap diajak hidup susah. Ya, dalam pengertian bukan berarti nggak usaha. Ketika dia menghadapi ujian ekonomi, makanya konsep Islam itu sudah menjelaskan. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Jadi kata Allah, nanti aku akan uji kalian semua dalam membangun rumah tangga itu. Minal khawf, rasa takut, ya, wal ju', kelaparan, ya, takut gak makan, takut gak dapat ini, takut gak punya rumah, takut gak punya kendaraan dan lain sebagainya lah. Itu biasa, ya. Wa nafsin minal amwal, takut harta berkurang, ya, serba kekurangan, wal anfusi jiwa was samarat. Tapi Allah menjelaskan solusinya. Kalau kita terjadi ujian rumah tangga kita karena faktor ekonomi dan keuangan, solusi Islam adalah yang pertama, kita bekerja sama suami istri dalam mengentaskan kekurangan ekonomi. Jadi suami istri harus bekerja sama, bekerja keras. Ya kalau bisa menghindari hutang piutang yang nggak perlu lah dalam rumah tangga. Tetapi yang paling penting dalam konsep Islam itu adalah wabasyiri sabirin. Kita bersikap sabar kalau ekonomi kita belum meningkat. Dan yang paling penting selalu bersyukur, menerima, mensyukuri apa yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Jadi jangan banyak mengeluh, apalagi menyalahkan Allah. Allah tidak adil, kok dia mudah rezekinya, kok saya masih susah. Nggak usah. Wabasyiri sabirin, bersabar, ya, terus bersyukur, kerja keras terus berjalan. Aku yakin nanti pelan-pelan, sedikit demi sedikit Allah akan angkat derajat kita, diberikan rezeki yang barokah, yang meningkat karena birodatillah, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kuncinya ketika kita menghadapi ujian rumah tangga, eratkanlah diri kita selalu bersyukur dan bersabar.
dalam mengalami ujian rumah tangga, terutama ekonomi dan keuangan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, saya menyebut ujian yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah ujian kesetiaan dan godaan dari luar. Nah, ini juga kalau disurvei ya cukup banyak terjadi. Jadi kesetiaan itu harga mati dalam sebuah pernikahan. Tetapi godaan untuk tidak setia juga luar biasa. Ya, di luar itu dorongan, godaan untuk kita tidak setia kepada pasangan ini juga luar biasa. Ya, jadi makanya solusi Islam selalu mengajarkan, ini ada dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Muhammad, katakanlah kepada laki-laki, suami-suami kalau dia keluar melihat ada pasangan orang yang lebih cantik dari yang di rumah, yang berdoa selalu buru-buru dia menundukkan pandangan. Tahan hawa nafsunya, jangan tergoda. Jaga ya kemaluannya, farajnya, jangan sampai dia tergoda untuk melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran sudah memberikan solusi. Kalau kita sudah mulai miring-miring gitu ya, ngelihat ya rumput tetangga lebih hijau dari rumah kita, hati-hati yang runtuh. Mulai, ayo tundukkan pandangan kita, perkuat iman kita, tambah terus kecintaan kita kepada pasangan kita. Ya, dan untuk yang perempuannya juga sama. Di surah An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang perempuan juga disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Jadi nggak ada solusi yang mapan, yang cepat dalam membangun, mengatasi ujian rumah tangga ketika kita mulai tertarik dengan pasangan di luar pasangan kita, kecuali kita memperkuat iman kita, memperkuat terus kecintaan kita. Di samping itu kita mulai mengatasi, menundukkan pandangan dan dorongan hawa nafsu yang timbul dari pandangan mata kita. Itu yang paling penting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang ketiga saya menyebutnya adalah ujian ketidaksepahaman dan pertengkaran dalam rumah tangga. Ini juga ujian yang sering terjadi hampir di seluruh keluarga, ya, di semua level, di semua kalangan. Sering terjadi miskomunikasi dari hal-hal yang kecil bisa terjadi menjadi besar, ya, sampai mengarah kepada pertengkaran. Pertengkarannya ini lebih dahsyat dari perang Amerika sama Iran, ya. Kalau dalam konflik rumah tangga, dalam pertengkaran rumah tangga. Makanya dalam Al-Quran kalau terjadi pertengkaran, ketidaksepahaman, ya, jangan sekali-kali kita expose ke media sosial. Itu bukan ajaran Islam. Tidak boleh aib rumah tangga itu dibuka untuk konsumsi publik. Itu yang salah dalam membangun rumah tangga. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kata Allah, kalau mulai terjadi pertengkaran, ya bahkan sampai mengarah kepada perceraian, ayo utuslah juru damai, juru islah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. In yurida islahan, kalau nanti dia berniat akan islah di antara keduanya, yuwaffiqillah, Allah akan memberikan taufik, pertolongan kepada bahtera rumah tangganya sehingga tidak terjadi perceraian, konflik yang berkelanjutan. Jadi itu konsep Islam dalam mengatasi ujian pertengkaran dalam rumah tangga. Ini yang terjadi di zaman media sosial. Ketika terjadi pertengkaran justru di-expose keluar, yang membuat, memperkeruh, bahkan membuat masing-masing pasangan semakin panas. Tapi kalau konsep Islam, kita dianjurkan untuk kita mengambil juru damai dari masing-masing keluarga, kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, bermusyawarah, bermufakat, menyamakan persepsi, mindset,
Tidak sedikit konsep ini akan membuat keluarga langgeng, sakinah mawaddah warahmah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, karena sudah bunyi tanda alarm ini ya. Yang terakhir adalah ujian itu datang dari anak, istri ya, terutama dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Tidak sedikit ujian rumah tangga, suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Tidak sedikit rumah tangga, suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Tidak sedikit suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya malah tidak soleh. Anaknya soleh, iparnya nggak soleh. Iparnya soleh, anaknya soleh, suaminya soleh, istrinya soleh, mertuanya kagak soleh, ribut aja terus. Itu juga ada. Makanya dalam Al-Quran, sekali lagi saya menyampaikan konsep kalau terjadi ujian itu datang dari anak. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan 15, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau terjadi ujian itu ya dari istri kita contohnya, kata kuncinya adalah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jadi kita kudu banyak memaafkan, banyak toleransi, banyak memberikan kelonggaran, memaafkan. Jadi kalau pasangan kita banyak hal-hal yang tidak kita sukai, banyak hal-hal yang kurang kita senangi, berlawanan lah. Pokoknya bukan impian kita lah pasangan kita ini. Solusinya ada wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jadi nggak usah ya kalau kita punya istri yang cerewet, yang macam-macam, ya kita caranya ya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kita harus banyak memaafkan. Bahkan tidak sedikit kalau kita bersikap sabar memaafkan, justru itu akan mengangkat harkat dan derajat rumah tangga kita. Sebelum saya akhiri, ada sebuah kisah. Ternyata istri yang cerewet itu juga bisa membawa kebaikan dalam rumah tangga. Dulu ada kisah seorang waliullah namanya Abdurrahman Badal Haban. Ini sering dikutip oleh para penceramah. Abdurrahman Badal Haban ini jadi wali gara-gara dia sabar benar punya istri yang cerewet. Ya, makanya bapak itu kalau punya istri yang cerewet, ya suami yang cerewet, kalau kita sabar, insya Allah nanti jadi wali. Yang minimal wali murid lah gitu. Jadi wali. Abdurrahman Badal Haban ini orangnya sabar benar. Suatu hari dia mau berhalwat keluar rumah. Kalau kita main tikam sekarang, itu bukan disiapin bekalnya, makanannya, pakaiannya, malah diomelin. Oh, ada istrinya cerewet, ini cerewetnya super cerewet, high cerewet ini lah, udah tingkat tinggi. Sama kayak kita mau itikaf di Masjid Raya Bintaro Jaya, lalu istri kita ngomong itikaf mulu, bukan nyari duit, mau lebaran. Nah, contohnya kayak begini tuh. Abdurrahman Badal Haban ini sabar, ya, nggak pernah membalas, nggak pernah mencaci maki. Dia pergi berhalwat. Ketika sampai di suatu tempat sudah ada dua orang yang duluan berhalwat. Abdurrahman Badal Haban dia nggak bawa bekal, nggak bawa persiapan karena nggak dikasih sama istrinya. Lalu dia bilang ke temennya yang berhalwat duluan, nanti dia minta makanan. Boleh kau minta makan, tapi kau harus berdoa minta sama Allah agar diberikan makanan. Dua orang waliullah yang sudah duluan ini minta makanan. Selesai berdoa di kalimat akhir amin, turun makanan dari langit, belum datang kedua. Setelah itu habis, dua orang dari teman Badal Haban ini, hai Abdurrahman Badal Haban, sekarang giliran engkau minta sama Allah agar diturunkan makanan. Lalu Abdurrahman Badal Haban mengangkat tangannya, minta sama Allah, ya Allah saya minta diturunkan makanan, wasilah karomah dari wali yang menjadi wasilah dari dua orang ketika dia berdoa minta kepadamu. Jadi kalau berdoa itu wasilahnya minta karomah dari wali. Dia sebut. Lalu ketika Abdurrahman Badal Haban menyebut, ya berdoa mendadak turun makanan yang sangat banyak dari langit. Dua temannya itu kaget, wahai Abdurrahman Badal Haban, kau berdoa dengan menyebut nama siapa? Lalu dia bilang, aku menyebut dengan nama waliullah yang engkau sebut ketika engkau berdoa kepada Allah. Lalu Abdurrahman Badal Haban berkata, siapa nama waliullah yang engkau sebut? Saya menyebutnya adalah Abdurrahman Badal Haban.
Dia seorang wali yang sangat sabar. Ketika punya istri yang cerewet, dia sabar. Makanya dia aku sebut dalam doa-doanya, ternyata manjur tokcer. Ketika aku sebut turun makanan dari langit. Lalu dia bertanya, tahukah kamu siapa Abdurrahman Badal Haban itu? Di manakah gerangan dia berada? Dia jawab, aku tidak tahu. Lalu dia menjawab, akulah Abdurrahman Badal Haban. Dia kaget, lalu dia mengatakan, aku minta mulai saat ini aku menjadi anak muridmu, karena ternyata yang aku sebut doa-doa wasilah seorang waliullah Abdurrahman Badal Haban saat ini orang yang ada di hadapanku. Itulah kisah yang sangat singkat. Jadi jangan dianggap kalau istri cerewet itu gak ada manfaatnya. Ternyata itu ada manfaatnya, bisa menjadikan seorang suami menjadi waliullah. Bersabarlah kalau kita punya istri yang cerewet di rumah. Mudah-mudahan dengan cerewetnya istri kita bisa mengangkat harkat dan derajat kita, dan bisa mengangkat harkat derajat rumah tangga kita. Artinya kita dengan ujian ini mengeratkan pasangan kita dan membawa harkat martabat kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultur yang sangat singkat ini dapat dipahami, dihayati, dan mudah-mudahan semakin kuat rumah tangga kita ketika kita mendapatkan ujian dalam membangun rumah tangganya di hari ini, di dunia ini. Sekian dari diri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.